Uh, uh, Mungkin yang sekarang sedang menjadi trending topik itu adalah virus corona atau COVID-19. Penyakitnya COVID-19, virusnya corona. Nah, yang jadi permasalahan dengan pandemi corona ini, vaksinnya belum ketemu, ya. Vaksinnya belum ketemu. Nah, apa sih pentingnya vaksin di dalam pencegahan penyakit corona? Yaitu vaksin itu fungsinya adalah untuk merangsang munculnya sistem imun, ya, atau sistem kekebalan. Istilahnya tanggap kebal, sistemnya sistem kekebalan. Jadi sebetulnya ada perbedaan istilah antara daya tahan tubuh dengan kekebalan tubuh, ya. Jadi kalau kekebalan itu sifatnya adalah spesifik kekebalan. Tapi kalau daya tahan tubuh itu sifatnya umum, ya, general. Nah, mari kita pelajari apa yang disebut dengan sistem imun, ya. Sistem imun, ya, atau biasa disebut dengan sistem kekebalan atau bahasa Inggrisnya immunity, itu adalah sistem pertahanan tubuh yang berperan melindungi tubuh dari serangan penyakit, ya. Jadi kita bersyukur, terima kasih pada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah menciptakan kita sekaligus melengkapi dengan sistem pertahanan tubuh. Ya, itu pun kita masih bisa sakit. Coba kita bayangkan kalau tubuh kita tidak dilengkapi dengan sistem kekebalan tubuh, apa yang terjadi? Itu nanti seperti orang-orang yang kena penyakit AIDS, ya. Jadi dia sangat rentan terhadap serangan penyakit. Nah, sekali lagi bahwa sistem pertahanan tubuh itu adalah sistem yang berperan di dalam melindungi tubuh dari serangan penyakit. Apa saja komponennya? Jadi yang namanya sistem itu ternyata organ-organ ternyata jaringan dan seterusnya. Nah, organ-organ yang terlibat di dalam sistem kekebalan antara lain adalah organ-organ limfatik, yaitu meliputi timus, kelenjar timus, limpa, kemudian tonsil, kemudian kelenjar limpo. Ya. Sekali lagi, timus, limpa, tonsil, kelenjar limpo. Kemudian ada sel-sel darah putih, ya, limfosit, kemudian limfosit, dan cairan limpo atau cairan getah bening, kemudian kumpulan, ya, kumpulan atau gerombolan limfosit yang disebut dengan limfoid, dan sel-sel plasma yang tersebar di seluruh jaringan penyambung, tetapi paling menonjol pada pembatas saluran pencernaan dan pernapasan. Ya, jadi ada sel-sel plasma, ada sel-sel darah putih. Limfosit itu sebenarnya termasuk sel darah putih, ya, kemudian cairan limfosit dan seterusnya. Oke, jadi sangat kompleks, ya, sangat kompleks untuk mempertahankan tubuh dari serangan penyakit organisasi. Kemudian berdasarkan cara kerjanya, ya, sistem kekebalan dapat dibedakan menjadi dua, yaitu yang pertama adalah alami, sistem kekebalan alami atau lebih tepatnya disebut dengan pertahanan tubuh, yaitu bahasa Inggrisnya innate immune system, innate immune system, itu kekebalan alami. Kemudian yang kedua yaitu kekebalan jabatan atau adaptive immune system, adaptive immune system, ya. Yang kedua kekebalan alami atau orang biasa menyebutnya daya tahan tubuh. Kemudian yang kekebalan jabatan itu yang spesifik. Ingat, ya. Nah, ini
gambar yang menggambarkan dua sistem tadi. Yang biru muda ini yaitu sistem kekebalan alami atau daya tahan tubuh, yang di sini adalah kekebalan dapatan atau spesifik, adaptif immunity spesifik. Bisa dibaca ya? Ada adaptif immunity spesifik, ada innate immunity non spesifik. Ini daya tahan tubuh, ini kekebalan tubuh. Bedanya apa? Jadi yang daya tahan tubuh ini atau alami ini terdiri atas sel darah putih, terutama ini fagosit ya. Fagosit itu bisa monosit, bisa neutrofil, eosinofil, basofil. Kemudian ada NK cell. Ya, NK cell itu teman sedulurnya atau satu asal dari limfosit, NK cell. Kemudian ada interferon. Nah, jadi interferon itu adalah molekul yang berperan di dalam sistem kekebalan alami. Oke, saya ulang. Ada sel darah putih, fagosit, kemudian NK cell, ada interferon. Nah, yang spesifik yaitu namanya kekebalan adaptif ya, adaptif atau dapatan, diperantarai oleh limfosit B ya, limfosit B, kemudian antibodi, kemudian sel T, kemudian ini juga antibodi ya, antibodi. Oke. An overview of some of the mechanism by which the immune system reads the body of invading pathogens ya. Jadi fungsinya untuk menyerang patogen atau penyakit. Ini This call is now being recorded. Jadi ada fagositosis, ada NK cell, kemudian ada interferon. Itu yang non spesifik. Kemudian yang spesifik yaitu ada antibodi ya. Kemudian ada sel T dan juga ada sel B. Nanti gambar berikutnya. Nah, jadi ceritanya begini. Jadi tubuh kita atau hewan ya itu dapat bertahan ya, atau tetap sehat, homeostasis, karena kita memiliki salah satunya sistem pertahanan tubuh. Nah, sistem pertahanan tubuh itu melindungi tubuh kita dari agen-agen penyebab penyakit yang bisa saja terdiri atas virus, seperti COVID-19 itu penyebabnya virus corona. Kemudian bisa juga racun ya, jadi racun dari bakteri atau racun dari tanaman, tumbuhan, hewan, bisa racun ular gitu ya. Kemudian bisa juga jamur, ya, jamur. Banyak ini jamur yang bisa mendorong penyakit. Kemudian juga bisa karsinogen, ya, polutan, polusi udara juga, dan bakteri, kemudian parasit, ada malaria, plasmodium, dan juga kuman-kuman lain. Jadi banyak. Jadi sekitar kita ini intinya itu banyak terdapat penyakit. Jadi sebetulnya protokol kesehatan untuk mencegah COVID itu artinya untuk menghilangkan virus dari sekitar kita. Ya, itu kalau yang menempel di tangan atau menempel di benda-benda. Tapi kalau virus yang ada di orang lain, ya OTG atau penular lainnya, itu yang susah, orangnya harus di karantina, harus di lockdown. Nah ini gambaran tentang cara kerja dari sistem imun. Anda lihat di sini adaptive immunity, artinya spesifik ya.
spesifik, yang ini innate immunity. Ini artinya yang tidak spesifik. Nah, siapa yang berperan di dalam innate? Yaitu fagosit. Ya, berperan dengan fagosit itu dalam kemarin sudah saya terangkan loh ya. Itu makrofag, kemudian neutropil, eosinofil, basophil. Kemudian masih ada NK cell. Ini saudaranya dari limfosit. Kemudian blood komponen seperti interferon. Nah, ini ciri karakter dari kekebalan innate itu bekerjanya cepat ya, dalam waktu jam. Defense mechanism against infection. Jadi ini yang innate immunity. Ini agen infeksinya ada virus, ada bakteri, kemudian ada jamur dan seterusnya. Nah, yang adaptif itu nanti akan diperantarai oleh sel B, ya. Sel B dan sel T. Ya. Jadi yang ini itu adalah imunoglobulin, yang ini adalah sel B yang menghasilkan imunoglobulin. Waktunya lama, 2 hari sampai beberapa hari sampai minggu. Jadi misalnya ada orang yang terdeteksi ketika rapid test terdeteksi ada antibodinya, berarti orang itu sudah terpapar oleh virus corona itu kurang lebih 1 minggu, ya, 1 minggu sampai 2 minggu. Baru ada antibodinya. Jadi rapid test yang berdasarkan antibodi itu sebetulnya terlambat ya, hanya bisa mendeteksi kalau orang itu pernah terserang atau dalam rangka terserang juga bisa. Oke, mungkin sampai di sini sudah ada gambaran atau ada pertanyaan? Silakan kalau ada pertanyaan. Halo? Jelas, Prof. Masih belum ada, Prof. Belum ada? Ya, jelas. Ini suaranya ya. Oke ya. Nah, ya ini yang kekebalan alami, ya, kekebalan alami itu ada sejak lahir. Jadi semua organisme yang lahir itu dibekali dengan sistem kekebalan ini. Kalau tidak ada nanti dia mudah terserang penyakit. Kemudian cara kerjanya tidak pandang bulu, artinya semuanya akan diserang. Artinya tidak memiliki target tertentu. Baik itu virus, paling kecil virus ya, kemudian bakteri, kemudian jamur, semua diserang oleh dia. Jadi kalau ada cerita misalnya virus corona itu nempel di pipi, kemudian masuk ke hidung, nah di situ sudah diserang oleh pasukan pertahanan ini. Kemudian respon terhadap paparan terjadi dalam beberapa menit atau jam atau hari, ya. Cepat, responnya cepat. Kalau sampai ini terlambat, maka nanti yang terjadi adalah penggandaan agen, multiplikasi, ya, replikasi, kemudian terjadi penyakit. Itu namanya inkubasi, ya, proses inkubasi. Yang termasuk di dalam sistem ini adalah reaksi peradangan, ya, atau inflamasi. Nanti mungkin kita bahas. Jadi kalau ada bibit penyakit, agent ya, itu masuk, maka otomatis nanti akan diserang ya, oleh sistem pertahanan tubuh, kemudian timbul reaksi inflamasi. Salah satu indikatornya adalah ada kemerahan, kemudian panas, tumor, tawar, dolor. Kemudian sistem yang ikut di dalam kelompok innate ini adalah interferon, ya, interferon, kemudian NK. Jadi interferon ini semacam antibodi protein di dalam darah. Kemudian
Kemudian NG ini tadi saya jelaskan satu saudara dengan trifusi. Kemudian komplement. Ya. Jadi dia tidak pandang bulu, artinya semuanya diserang. Itu sistem imun non spesifik. Yang berikutnya adalah sistem imun bulat. Wujud dari respon imun ini adalah antara lain kulit dengan dakinya. Ya, daki termasuk pertahanan. Warna kulit itu juga termasuk pertahanan. Kemudian kelenjar dan sekresinya, seperti kelenjar air liur, kelenjar air mata, dan seterusnya. Kelenjar saluran, kelenjar pernapasan, pencernaan. Kemudian lapisan mukosa dan lendirnya dengan enzim. Kemudian asam lambung. Ya, ini termasuk yang spesifik. Jadi asam lambung ini adalah barrier, ya, pertahanan yang akan melindungi saluran pencernaan dari masuknya bibit penyakit. Ya. Nah, ini mungkin agak meloncat ya. Jadi konsep dari sistem pertahanan itu ada dua yang saling ketemu ya. Yang pertama itu adalah tubuh kita tadi memiliki sistem pertahanan. Kemudian dari luar itu ada namanya eksternal ya, namanya bibit penyakit. Itu dalam istilah sistem kekebalan disebut dengan antigen. Ya, antigen. Jadi virus, bakteri, cacing itu semuanya disebut dengan antigen. Nah, antigen ketika masuk ke dalam tubuh, maka oleh tubuh akan dikenali. Ya, tubuh kita punya sistem namanya itself or non-self. Ya, itself or non-self. Itself itu manakala barang yang masuk itu sama, ya, sama struktur molekulnya dengan yang ada dalam tubuh kita, sehingga kita tidak menyerangnya, tidak meresponnya. Tetapi ketika yang masuk itu protein segala macamnya itu berbeda dengan protein tubuh kita akan mengenali dia non-self, tidak asing. Oleh karena itu mereka akan diserang, dijinakkan, kemudian dihancurkan. Nah, sebagai contoh yang mudah begini, misalnya ada seseorang punya golongan darah A, ya, golongan darah A. Nah, golongan darah itu ditentukan oleh protein yang terdapat di dalam membran sel. Nah, ketika orang tadi golongan darah A ditransfusi dengan golongan darah B, maka tubuh akan meresponnya. Ya, timbul reaksi penolakan, rejection, alergi, sehingga tubuhnya menjadi merah semua. Itu. Karena yang masuk bukan golongan darah A. Itu sebagai contoh. Dan banyak lagi contoh yang lain, seperti misalnya transplantasi jaringan, itu nanti ada namanya rejection. Nah, antigen yang menimbulkan respon imun itu disebut dengan imunogen. Ya, imunogen. Ya, pada dalam organisme akan merangsang timbulnya respon imun, itu imunogen. Nah, ada satu lagi, hapten, yaitu antigen yang molekulnya sangat kecil, sehingga sukar dikenali oleh sistem imun tubuh. Oleh karena itu, supaya dia bisa dikenali, digabungkan dengan protein karier. Ya, contoh aminobenzen. Nah, sebagai gambaran, ya, konsep dasar dari antigen itu begini. Jadi antigen itu juga memiliki protein, karena dikatakan protein asing ya, yang spesifik, yang masing-masing antigen itu punya karakter, punya bentuk sendiri-sendiri. Sebagai contoh misalnya virus. Antara virus polio dengan virus corona itu juga berbeda. Ya. Corona jenis MERS dengan corona COVID-19 itu juga berbeda. Ya, itu yang menentukan adalah epitopnya, ya, epitop. Atau kalau saya analogikan dengan seorang cewek itu ya, tubuh kita bisa mengenali bahwa ini adalah cewek. Ya. Tapi
karakternya bagaimana? Ya itu seperti misalnya ada cewek yang pakai kerudung, bisa dikenal dengan kerudungnya. Ada cewek yang tidak pakai kerudung, ada cewek yang pakai kacamata, ada cewek yang suka pakai jeans misalnya. Itu namanya epitop. Ya. Jadi setiap hemoglobin memiliki bagian yang karakteristik yang merupakan penentu antigen yang disebut dengan antigen determinan atau epitop. Ya, itu yang dikenali oleh sistem imun tubuh kita. Antigen determinan atau epitop merupakan molekul glikoprotein yang menempel pada membran sel dan berperan sebagai penentu terbentuknya molekul imunoglobulin atau antibodi. Nah, berdasarkan jumlahnya epitop itu dapat dibedakan menjadi antigen monovalen jika hanya satu, poligovalen ada beberapa, tapi kalau banyak itu polivalen. Jadi seperti virus corona ya, COVID-19 itu, walaupun dia itu sangat kecil, ukurannya nano, ya, 10⁻12 nano, kalau 9 nano ya, itu membrannya atau nukleoproteinnya itu tersusun atas beberapa antigen. Nah, jadi pentingnya antigen determinan ini adalah untuk membentuk vaksin, ya, untuk membuat vaksin. Antigen determinan vaksin. Jadi nanti kalau misalnya vaksin corona itu berhasil dihasilkan, disintesis, maka nanti yang terpenting dari vaksin itu adalah epitopnya, bukan semuanya. Kalau dulu orang bikin vaksin ya semua virusnya dilemahkan, kemudian disuntikkan, dan seterusnya. Mungkin sampai di sini ada pertanyaan? Pak, saya ingin... Bapak saya Tanya sekarang semua mau tanya. Sebutkan namanya dulu. Najma, Pak. Ya, silakan Najwa. Najma, Pak. Ya, Saya mau silakan. tanya itu, Pak. Yang autoimun tuh, Pak. Ada tingkat spesifiknya nggak sih, Pak, pas dia awal terjadi itu bagaimana, Pak? Sehingga dia tidak bisa mengenali imun yang ada di tubuh sendiri, gitu, Pak. Ya. Ini belum sampai ke autoimun ya. Jadi autoimun, auto itu tubuh kita. Jadi dia menyerang sel-sel tubuh kita. Ya. Itu kan berbahaya. Ya. Jadi dia kemampuan untuk mendeteksi itu mengalami gangguan, kemudian menjadi hiperaktif, yang kemudian misalnya akan menyerang sel-sel yang terlibat di dalam sistem kekebalan, seperti misalnya sel T dan ya, hiperaktif. Kemudian nanti munculnya berbagai macam penyakit yang terkait dengan tadi sistem kekebalannya. Oke? Yang lain? Yang sudah saya terangkan? Saya Pak hanya ingin mengkonfirmasi Pak. Kalau penyakit cacar air itu kan biasanya dikatakan kalau cacar air itu hanya sekali seumur hidup. Apa itu benar Pak? Bisa jadi ketika dia dapat waktu masih anak-anak, bisa jadi ketika dewasa juga dia bisa memperoleh penyakit cacar air. Ya. Siapa yang tanya tadi? Namanya siapa? Agustina, Pak. Agustina ya. Ini yang dari NTT ya? Iya. Ya. Jadi begini, measles, ya, measles atau cacar air itu disebabkan oleh virus ya, virus. Nah, virus itu kalau sudah masuk ke dalam tubuh kita, nanti akan merangsang sistem kekebalan. Nah itu pertama yang bekerja tetap yang
init tadi yang alami. Jadi nanti virus itu akan dimakan oleh makrofag. Nah, kremus itu. Kemudian bagian dari virus yang disebut dengan epitop tadi ya. Ingat yang ditulis, epitop diberikan kepada sel T helper. Sel T helper. Nah, kemudian sel T helper akan menghasilkan hormon sitokin namanya ya, interleukin, sitokin. Kemudian nanti hormon tadi akan merangsang sel B. Ingat, jadi di dalam tubuh kita itu ada bermiliar sel B. Nah, sel B di dalam susun tulang. Nah, sel B tadi akan memilih yang cocok dengan virus tadi, virus cacar air tadi. Itu namanya teori seleksi klonal. Teori seleksi klonal. Jadi yang menentukan sel B mana yang ini yang akan mengalami proliferasi itu adalah antigennya atau epitopnya tadi. Nah, kemudian sel B tadi akan mengalami perkembangan, perbanyakan, kemudian dia akan berubah menjadi sel plasma. Nah, sel plasma itu nanti yang akan menghasilkan antibodi terhadap misel spesifik ya. Jadi sel plasma menghasilkan antibodi terhadap misel. Yang kedua, sel plasma ini akan berkembang menjadi sel pengingat, sel memori. Jadi pada cacar air itu di dalam tubuh kita ada sel pengingat, sel memori. Jadi kalau ada cacar air masuk, maka sudah diingat. Tadi misalnya yang datang itu cewek berjilbab kuning misalnya, hidungnya mancung, nah, itu sudah dideteksi. Maka tinggal mengaktifkan sistem yang spesifik tadi untuk menghasilkan antibodi sehingga orangnya menjadi kebal dan itu seumur hidup. Ya. Jadi contoh yang ideal hubungan antigen antibodi kaitannya dengan produksi antibodi itu pada penyakit cacar air. Ya. Itu virusnya jujur tidak berubah-ubah. Ya. Tapi bisa jadi seperti influenza ini virusnya berubah-ubah sehingga untuk membuat vaksin agak kesulitan. Ya. Itu. Mungkin begitu, ada pertanyaan lain? Saya Pak. Silakan siapa? Prendi Niki Haji Pak. Ya, silakan. Baik. Saya ingin bertanya seputar tentang antigen tadi kan Pak, berkaitan juga dengan virus corona. Nah, sekarang kan sedang gencar-gencarnya pelaksanaan rapid test. Nah, rapid test itu kalau saya baca itu kan ingin mengidentifikasi dari suatu yang dites, dari seseorang yang dites tersebut, apakah terdapat IMA-nya, IMG-nya atau ada IgM-nya, yaitu imunoglobulin M dan imunoglobulin G-nya. Nah, adanya imunoglobulin ini kan aktifnya tersebut ketika ada antigen. Nah, sedangkan antigen yang Bapak paparkan tadi ada virus, ada bakteri, ada jamur. Nah, ada beberapa antigen-antigen lain. Nah, seringkali ketika dilaksanakan rapid test maka akan dilakukan kriteria bahwa orang tersebut suspek corona, dapat dikatakan sebagai suspek corona. Nah, padahal antigen yang ingin diserang imunoglobulin M dan imunoglobulin G itu kan banyak jenisnya, baik itu bakteri, virus. Nah, bagaimana penjelasannya Pak? Kenapa rapid test begitu dikatakan akurat terhadap tes corona? Oke. Ya, jadi rapid test itu ada dua. Tolong dicatat, ada dua. Ada yang berdasarkan terbentuknya antibodi, ya. Ada yang berdasarkan adanya antigen. Beda. Jadi yang satu sudah terbentuk antibodi, yang satunya terdapat antigen. Nah, bedanya apa? Yang terbentuk antibodi itu berarti sudah berlalu, sudah ada infeksi.
sudah ada serangan akan penyakit oleh corona. Ya. Nah, yang kedua tadi, yang rapid test berdasarkan antigen, itu berarti di situ masih ada antigennya. Seperti swab itu, ya, swab itu adalah untuk mengetahui di situ ada antigen apa tidak. Tetapi kalau yang pengambilan darah, seperti saya sekarang ini, tadi saya habis rapid test, itu yang diambil itu yang dideteksi itu adalah terbentuknya antibodi. Artinya apa? Kalau saya reaktif, berarti saya pernah terinfeksi oleh virus corona. Tapi kalau negatif berarti belum pernah terserang. Beda ya. Jadi yang rapid yang berdasarkan terbentuknya kekebalan tubuh itu untuk mengetahui seseorang itu pernah terserang apa tidak. Tapi yang swab yang dengan menggunakan cotton bud melalui hidung itu berarti nanti kalau ada antigennya berarti orang itu orang yang dalam tanda kutip berbahaya karena bisa menularkan virus. Kalau yang rapid tadi itu belum tentu bahaya karena mungkin virusnya sudah mati, artinya orang sudah kebal. Oke, nah jadi tolong Anda bedakan begini. Jadi yang namanya imunoglobulin atau bahasa sehari-harinya zat kebal ya. Jadi imunoglobulin itu adalah nama lainnya zat kebal atau antiserum atau antibodi. Ya, itu macamnya berjuta-juta dalam tubuh kita. Jadi kalau seseorang itu terserang corona, maka nanti antibodinya dia kalau nggak mati loh ya, kalau nggak mati maka orang itu akan membentuk antibodi terhadap corona spesifik itu namanya. Jadi kalau ada virus polio dia masih bisa terserang kalau belum divaksin. Jadi cara menimbulkan kekebalan itu ada dua, yaitu orang itu terserang penyakit kalau tahan di bulan antibodi atau secara vaksinasi. Ya, secara vaksinasi. Oke, sampai di sini ada kejelasan. Saya mau bertanya. Yang pertanyaan tadi itu jawab belum? Yang Prendi. Sudah, Pak. Sudah. Oke, selanjutnya silakan. Siapa? Saya Bapak Syafila. Siapa namanya? Syafila. Oke, silakan. Jadi pertanyaan yang pertama ada hubungannya juga dengan tes untuk corona. Setiap kali kita mau masuk ke tempat kan pasti selalu dicek suhu tubuh ya Bapak. Nah, itu sebenarnya apa hubungannya peningkatan suhu tubuh dengan proses adanya sistem imun Bapak? Maksudnya kalau sakit kok pasti suhu tubuhnya naik, itu kenapa? Terus yang kedua, pertanyaannya ini saya dulu ditanya sama murid saya dan nggak bisa jawab. Histamin sebagai salah satu pertahanan sistem imun itu menyebabkan gatal-gatal ya Bapak. Ya. Itu pertanyaannya si siswa saya itu begini, kenapa toh harus gatal-gatal? Maksudnya kenapa kok harus memunculkan efek gatal-gatal dan bentol-bentol itu Bapak? Seperti itu pertanyaan saya. Ya. Terima kasih. Oke. Yang pertama begini. Jadi kalau suhu tubuh itu sebetulnya sangat umum, ditulis itu sangat umum. Jadi itu kalau di gerbang UNJ diperiksa itu hanya untuk deteksi secara umum. Jadi misalnya orang pilek ya, atau orang sakit ya ada infeksi ya. Yang jelas sakit hati, kalau sakit hati tubuhnya nggak naik. Nah ini jadi itu hanya deteksi awal. Kalau ada misalnya diperiksa kemudian suhunya lebih dari 37,5 ya, 38, itu hanya menunjukkan kalau di situ ada radang. Nanti kita bahas peradangan itu seperti apa. Ya, jadi itu umum, tidak mengarah ke infeksi dari corona. Itu namanya mubazir itu tidak bermanfaat. Itu. Ya.
Yang terpenting itu kita mahasiswa, dosen itu sadar bahwa bisa mendeteksi kalau kita itu sakit apa tidak. Nah, kalau merasa sakit ya, meriang, demam, temperatur naik itu sebaiknya kita nggak usah ke kantor, nggak usah ke kampus. Itu sudah menjadi protokol di luar negeri. Jadi kalau orang itu kena sakit, sebaiknya di rumah, tidak boleh masuk ke tempat kerja, ke sekolah. Nah, kemudian terkait dengan histamin, begini. Jadi kemarin sudah saya jelaskan ya bahwa sel darah putih kita salah satunya itu adalah basofil. Basofil itu granulanya bercat biru. Dia cara kerjanya atau dia meningkat pada kondisi alergi. Alergi itu apa? Ini Anda perlu ketahui ya. Alergi itu adalah reaksi yang keterlaluan, istilahnya hyperreaction atau hypersensitif. Contoh misalnya, kamu makan udang kemudian timbul bintol-bintol. Kamu misalnya bersih-bersih rumah, kemudian nanti bersin-bersin, batuk, dan seterusnya. Mengapa? Karena di situ di rumah itu ada debu ya, namanya debu rumah, tapi bukan debu dalam artian debu-debu itu, tapi itu merupakan tungau, ya, tungau yang nanti kalau masuk ke dalam saluran pernapasan dia akan berat-berat, kemudian timbul tadi reaksi dari basofil. Nah, basofil itu nanti akan menghasilkan namanya histamin. Ya, jadi ada sel mas itu yang basofil, sel mas kemudian histamin. Yang histamin itu kalau dibebaskan nanti akan selnya akan mengalami istilahnya kebocoran sehingga timbul bengkak, merah dan seterusnya. Itu cerita tentang histamin dan gatal-gatal. Ya. Maka cara yang paling efektif untuk meredam gatal-gatal merah-merah itu yaitu dengan memberikan obat-obatan namanya antihistamin. Antihistamin. Oke? Ada yang lain? Siapa? Jelaskan. Terima kasih, Bapak. Masih ada pertanyaan? Saya Pak Sofiani, Pak. Ya, silakan Oviani. Ya, nah jadi dalam pertahanan spesifik itu kan melibatkan sel darah putih. Sel darah putih itu ada limfosit B, limfosit T, sama sel natural killer atau pembunuh alami. Nah, di limfosit T sendiri itu ada salah satu sel yaitu limfosit T pembunuh, sel T pembunuh. Dan juga sel pembunuh alami, kekebalan spesifik itu. Jadi yang membedakan sel pembunuh alami dan sel T pembunuh itu apa, Pak? Nah, apakah perannya itu apa bedanya? Oh ya, dan satu lagi Pak, sedikit lagi. Nah, jadi yang satu lagi itu ada hapten tadi. Nah, jadi hapten ini kan adalah molekul yang jika bergabung dengan molekul lain akan menginduksi pembentukan antibodi. Si hapten ini apakah bagian tubuh dari si antigen atau memang molekul lain gitu Pak? Ya, saya jawab dari mana dulu nih? Jadi yang hapten itu saya jelaskan tadi itu merupakan statusnya ya, itu merupakan antigen. Ya, tapi dia molekulnya BM-nya itu sangat kecil, jika tubuh tidak bisa mengenali. Ya, jadi antigennya sangat kecil. Jadi itu sebetulnya tidak masalah. Tapi kalau kita ingin menjadikan hapten itu sebagai perangsang sistem kekebalan, maka kita harus menempelkan hapten itu pada molekul kariernya, ya, untuk membawanya sehingga tubuh bisa mengenali itu. Kemudian yang pertama tadi tentang apa? Tentang limfosit ya. Bedanya sel pembunuh sama sel natural killer. Jadi semuanya yang sel T itu dari kata limfosit T. Ya, itu ada 4 ya. Ada sel T helper yang baik, kemudian sel T toksik yang akan membunuh antigen, sel T suppressor,
sama sel T memori. Nah, jadi semua itu berasal dari induk yang sama, kemudian dia mengalami namanya spesialisasi. Ya. Jadi Anda bayangkan seperti sama-sama lulusan SMA, kemudian nanti dia bekerja sebagai insinyur, dia bekerja sebagai dokter, dia bekerja sebagai guru. Nah, seperti itu kurang lebih. Ya. Nah, nanti fungsinya juga beda-beda. Yang dokter itu misalnya menolong yang sakit, guru mencerdaskan. Nah, itu sel T helper itu adalah fungsinya adalah menolong. Ya. Jadi dia menjebatani, ditulis sel T helper itu menjebatani antara sistem pertahanan alami dengan sistem pertahanan spesifik. Ya. Tadi dengan merangsang sel B, prekursornya. Sel B berubah menjadi sel plasma menghasilkan antibodi. Nah, selain itu, T helper juga merangsang sel T sitotoksik yang akan berperan melawan antigen. Jadi antigen itu nanti yang menyerang banyak. Makanya sampai timbul panas ya, demam itu karena reaksi tubuh kita mengaktifkan sistem pertahanan tubuh kita. Nah, di sini kebetulan ada gambarnya. Di situ ada anak kecil yang disuntik. Ya, suntikannya itu adalah vaksin. Ya, jadi konon kabarnya vaksin corona COVID-19 itu kurang lebih seperti ini. Suntik jus. Nanti anak tadi akan meresponnya, ya, karena yang masuk vaksin itu kan sebenarnya antigen. Ya. Vaksinasi itu nama lainnya imunisasi. Imunisasi itu artinya merangsang timbulnya respon imun. Ya, yes. Nah, maka nanti pada si anak itu akan timbul zat kebal atau antibodi. Zat kebal yang seperti apa? Yaitu yang spesifik terhadap vaksinnya. Jadi kalau yang disuntikan itu vaksin COVID-19, maka anak itu akan kebal terhadap virus coronavirus 19 itu. Nah, ini bocorannya nanti yang kalau vaksin sudah jadi, yang mau divaksin pertama kali adalah guru, dosen, mahasiswa, dan siswa. Begitu ya, Noviani. Kita lanjutkan dulu ya. Nanti pertanyaannya berikutnya. Vaksin adalah antigen yang telah dilemahkan atau dimatikan. Jadi nanti ada dua vaksin. Vaksin hidup itu kalau antigennya, antigen itu penyakitnya ya, itu masih hidup tapi lemah. Ya, jadi letoi. Tapi ada juga yang dimatikan. Ini vaksin pertama kali. Ya, jadi orang pertama kali membuat vaksin itu bibit penyakitnya dikumpulkan, digodok. Ya. Nanti yang disuntikan itu adalah bibit penyakit yang telah mati, ya, telah digodok tadi. Kemudian sekarang ini dengan perkembangan teknologi laboratorium, perkembangan ilmu pengetahuan, maka untuk membuat vaksin itu tidak harus semua virusnya, tapi cukup epitopnya. Ya, namanya vaksin rekombinan. Ya. Cukup epitopnya nanti digabung-gabung. Nah, tujuan vaksin diberikan untuk merangsang pembentukan zat kebal. Ingat, zat kebal itu dalam kehidupan sehari-hari namanya disebut dengan antiserum, ditulis. Antiserum. Zat kebal atau namanya juga antibodi dalam bahasa biologi disebut dengan imunoglobulin. Ya, imunoglobulin. Oke, tercatat. Nah, fungsi dari zat kebal itu adalah kalau ada bibit penyakit yang spesifik, yang sejenis tadi ya. Jadi misalnya sudah divaksin corona, kemudian yang masuk itu virus corona, maka zat kebal terhadap corona itu langsung bekerja, menjinakkan, melumpuhkan, kemudian menghancurkan antigen tadi. Nah, akibatnya orang tersebut tidak bisa terserang corona. Itu yang namanya kekebalan. Itu yang namanya kekebalan spesifik.
Kalau yang masuk virus polio bagaimana? Tubuh kita nggak punya sistem kekebalan untuk itu. Punya tapi tidak diaktifkan. Kecuali kalau orang itu divaksin polio. Itu ya, paham ya? Itu yang namanya kekebalan spesifik. Maka ada vaksin hidup, live vaksin, itu berisi virus masih hidup. Kail vaksin, itu yang berisi virus yang telah dimatikan. Nah, ini adalah berbagai sel darah yang terlibat ya di dalam sistem kekebalan atau respon imun namanya, respon imun, tanggap kebal. Pertama, sel fagositik yang di atas sel darah putih, neutrofil, eosinofil, basofil. Kemudian monosit. Jadi kalau kita bicara monosit itu nanti dewasanya jadi makrofag, sama ya, monosit itu masih muda, kalau sudah dewasa berada di jaringan di pembuluh darah itu namanya makrofag. Nah, kemudian masih ada sistem pertahanan alami namanya sel pembunuh alami atau namanya natural killer, disingkat NK, natural killer. Jadi tubuh kita itu punya gali ya, punya jagoan yang punya untuk membunuh kuman-kuman yang masuk. Itu yang disebut dengan orang yang daya tahan tubuhnya baik. Jadi berjemur matahari, makanan yang sehat, berolahraga, hidup senang, gembira, tidak banyak bergadang, itu cukup. Itu fungsinya adalah untuk meningkatkan ini daya tahan tubuh. Oke? Ini salah satu foto mikrograf dari sel T. Jadi sel T yang mikroskopis itu kalau difoto secara elektron mikroskop ternyata banyak ini ya, kayak ada ya kayak singa itu punya macam-macam. Namanya cytotoxic T cell. Cytotoxic T cell. Cytotoxic ini adalah kumannya ya, cancer cell, maka nanti dia akan destroying, membinasakan ya, sel kanker. Sel T cytotoxic ya, akan memberikan racun yang bersifat cytotoxic, such perforin, which destroy the cancer cell, ya, akan menghancurkan. Jadi perforin itu punya untuk membuat lubang-lubang ini. Ya, sehingga sel kankernya nanti akan mati. Sel cytotoxic. Nah, ini kemarin sudah saya jelaskan yang gambar yang merupakan sistem kekebalan tubuh. Ya. Jadi yang hijau-hijau ini adalah saluran limfatik, pembuluh limpa, kemudian ada limpa, ada usus, tapi bukan ususnya, tapi jaringan limfoidnya. Namanya apa kemarin? Pecah peyeri. Ya, ada timus, ada tonsil, ada appendix. Ya. Sistem pertahanan tubuh kita. Jadi usus buntu itu lebih berperan untuk sistem pertahanan tubuh, bukan untuk pencernaan. Nah, ini mengulang yang kemarin sudah. Jaringan limfoid berfungsi untuk memproduksi, menyimpan, dan memproses limfosit. Jaringan limfoid yang meliputi sumsum tulang, kerja limfa, timus, tonsil, adenoid, appendix, dan agregat jaringan limfoid yang ada di saluran pencernaan namanya gut associated lymphoid tissue, atau nama lainnya plaque peyeri. Ya, jadi seluruh usus kita itu ada sistem pertahanannya. Ya. Untuk pertahanan non spesifik atau innate immunity. Nah, apa yang disebut dengan peradangan? Ya, peradang, inflamasi. Bahasa kedokterannya inflamasi. Yaitu merupakan respon lokal atau general tubuh. Jadi bisa kalau sebagian itu lokal, tapi kalau panas tubuh meningkat itu juga sistemik terhadap infeksi atau perlukaan. Itu inflamasi. Ya. Kemudian merupakan respon tidak spesifik
hanya untuk infeksi mikroba, tapi responnya sama juga pada dari bahan-bahan dingin dan seterusnya. Ya. Jadi yang namanya demam itu merupakan respon tubuh kita terhadap bibit penyakit atau racun atau sebagainya. Nah, yang berperan di dalam inflamasi yaitu sel fagosit, yaitu neutrofil, monosit, dan makrofa. Ini adalah tahapan inflamasi. Yang pertama masuknya bakteri atau katakan antigen ya, bakteri atau antigen di dalam jaringan. Nah, misalnya terluka, kemudian lukanya tidak di treatment ya, tidak diobati, menganga itu, bakterinya masuk. Nanti kelihatan di sekitarnya itu merah, itu adalah inflamasi. Tapi kalau luka kemudian dikasih betadin atau rifanol atau ditutup, besoknya tidak merah, tidak. Nah, reaksi yang pertama terjadi vasodilatasi. Vaso itu pembuluh darah, dilatasi itu pelebaran pembuluh darah dari mikrosirkulasi di sekitar daerah infeksi. Yaitu meningkatkan aliran darah yang nanti fenomena yang nampak adalah rubor, kemerahan, dan kalor panas. Jadi rubor dan kalor. Rubor itu merah. Contoh yang gampang pukul ya, akne itu dia pasti berwarna merah, kemudian nanti kalau diraba akan terasa lebih hangat ya, lebih panas, udun dan seterusnya itu. Rubor, kalor. Nah setelah itu dilanjutkan dengan permeabilitas kapiler dan venula yang terkoreksi terhadap protein meningkat. Ya, jadi dinding pembuluh darah itu meregang ya. Jadi nanti protein-proteinnya ada di pembuluh darah keluar sedikit tapi tidak semua ya. Nanti akan terjadi perbedaan air ke jaringan yang akan tampak sebagai bengkak ya. Dan juga ada rasa sakit, dolor ya. Tumor, bengkak, dolor, rasa sakit. Jadi ciri-ciri radang itu rubor merah, kalor hangat, tumor bengkak, dolor, ada rasa sakit. Kemudian yang berikutnya apabila itu berlanjut akan keluarnya neutrofil. Ya. Neutrofil kemudian diikuti oleh monosit, makrofag tadi ya, ke jaringan. Nah, dia fungsinya ke sana menyerang antigen tadi. Kalau antigennya kalah, maka akan timbul itu nanah ya, nanah itu adalah antigen-antigen yang mati karena diserang oleh sistem pertahanan tubuh kita. Kemudian juga kalau sistem pertahanan tubuh kita yang alami tadi itu kalah, maka dia akan juga menjadi nanah. Ya. Jadi nanah itu sebetulnya pasukan pertahanan tubuh kita yang mengalami kekalahan. Nah kemudian setelah bakterinya itu dihancurkan, sebagian dimakan lagi, sebagian dikeluarkan ya, jadi koreng. Kemudian terbentuknya jaringan. Kalau sembuh, terbentuk jaringan ikat. Itu sama yang terjadi di luar tubuh, sama misalnya di paru-paru, di usus. Kalau terjadi radang, berarti di situ terjadi koreng. Jadi TBC itu sebetulnya di dalam paru-paru kita itu banyak korengnya. Kolera itu berarti di usus kita itu banyak korengnya. Tipes itu berarti juga koreng. Itu namanya inflamasi. Tadi sudah terjawab ya. Nah sekarang yang terkait dengan sistem kekebalan spesifik. Nah, jadi sebetulnya di dalam tubuh kita dua sistem tadi itu tidak berbeda. Ya, hanya tidak strict berbeda itu, tapi ada perantaranya. Ya, ada yang memperantarai. Yang pertama nanti ada namanya sel T helper, mana makrofag, sel T helper. Jadi yang ini itu adalah antigen, virus infect the cell, viral protein or displayed on the cell surface. Jadi ketika virus ini dimakan ya, oleh makrofag, jadi dimanapun ya, kalau ada antigen masuk, saluran kelamin, saluran pernapasan, saluran pencernaan, mata, itu pasti
makrofag ini dikirim ke sana. Dia akan mencari antigen, ya, kemudian antigennya dimakan oleh makrofag. Fag itu artinya makan. Nah, kemudian makrofag akan membebaskan tadi epitopnya, ya, epitop. Jadi yang merah-merah ini adalah epitop stimulated makrofag release yang akan menyebabkan makrofag membebaskan interleukin 1. Ya. Interleukin 1, kemudian activate helper T cell which release interleukin 2. Ya, dari interleukin 1 makrofag kemudian interleukin 2 oleh sel T helper. Tapi yang penting yang perlu dipahami bahwa epitop ini yang nanti akan diberikan kepada ini sel B cell. Interleukin 2 akan mengaktifkan sel B dan sel T sitotoksi. Sel T sitotoksi. Ini perintahnya ini. Perintahnya yaitu epitop. Nah, setelah epitop ini ketemu dengan prekursor ya istilahnya, prekursor itu apa ya, nenek moyang atau calon sel B ini ketemu, maka sel B ini nanti akan berkembang. Dia memperbanyak diri, proliferasi dan mengalami spesialisasi. Nah, jadi dalam komputer itu ada namanya spesialisasi, diferensiasi, spesialisasi, kemudian banyak activated B cell multiply. Ya, kemudian akan menjadi sel B, B cell become memori, menjadi memori. Dan sel B ini akan menjadi sel plasma, ya, sel plasma yang menghasilkan antibodi. Jadi yang bentuknya seperti huruf Y ini adalah protein antibodi. Antibodi bind to viral protein. Jadi antibodi ini spesifik terhadap ini, ya, terhadap epitop dari virus. Saya ulang lagi, spesifik artinya kalau yang dimasukkan atau yang masuk itu virus corona, maka antibodinya ini hanya bisa berikatan dengan virus corona. Antibodi bind to viral protein, ingat ya. Jadi antibodi berikatan dengan protein virus, some displayed on the surface of infected cell. Jadi di sini ada kekebalan alami, di sini ada kekebalan dapatan. Ya. Jadi ada interaksi. Nah, Anda perhatikan sel T sitotoksik ini nanti akan mencari virus, ya, dia akan mencari virus, cell bind to the infected cell and kill them. Nah, jadi dia akan mencari sel-sel yang terinfeksi, kemudian dimakan oleh sel T sitotoksik. Karena dia akan mengganggu, ya, mengganggu. Oke. Nah, ini highly simplified, jadi sangat disederhanakan, highly simplified, schematic drawing showing the role of the helper cell in antibody formation, di dalam pembentukan antibody. Highly simplified, schematic drawing showing the role of the cell in antibody formation. Oke. Nah, saya ulang, ini antigen. Jadi yang segitiga bulat rectangle ini itu adalah epitopnya, ya, epitopnya. Nah, nanti kalau dimakan oleh makrofag atau sel dendritik, maka antigen ini akan diproses. Antigen proses inside makrofag and portion displayed, ya, displayed itu diberikan at cell surface. Nah, maka makrofag itu nama lainnya adalah antigen presenting cell, ABC. Mana? ABC, antigen presenting cell. Oke. Nah, antigen presenting cell ini akan memberikan epitop, ya, ini portion display at cell surface kepada sel T helper. Jadi ada yang kotak, ada yang bulat, ada yang segitiga, diberikan kepada sel T helper. Sel T helper akan menghasilkan sitokin tadi, ya. Ada interleukin 4, 5, and interleukin 6 yang nanti akan mengaktifkan sel B. Nah,
Jadi sel B-nya dipilih dulu, namanya teori seleksi klonal itu, epitop ini akan memilih sel B yang cocok. Yang segitiga ketemu yang segitiga, yang bulat ketemu yang bulat, yang segini. Nah, kemudian akan mengalami proliferation of activated T cell menjadi banyak. Ya. Nah, kemudian pada akhirnya nanti sel B ini akan menjadi sel plasma. Plasma yang menghasilkan sel plasma secreting antibody. Jadi yang tentunya seperti huruf ini adalah antibody. Ini masih ada lagi kurang gambarnya. Masih ada satu lagi yaitu sel memori. Sel memori. Oke. Sampai di sini ada pertanyaan lagi? Saya mau bertanya, Pak. Silakan. Namanya? Nama saya Anissa, Pak. Silakan, Mbak Anissa. Bapak menjelaskan terkait dengan antibody ya, Pak ya. Yang vaksin. Itu saya pernah baca di beberapa artikel itu sebenarnya ada pro kontra antara jika anak demam atau sakit itu sebenarnya boleh nggak sih Pak dikasih vaksin? Jika boleh, itu ada efek sampingnya tidak untuk kekebalan tubuh anak tersebut? Jadi protokolnya ya, SOP-nya, standar operasional prosedurnya, SOP-nya itu, vaksin itu diberikan ketika anak dalam kondisi sehat. Ya, ingat, jadi gizinya baik, kondisi tubuhnya baik, itu kalau divaksin itu, vaksin kan tujuannya untuk merangsang produksi antibodi. Jadi antibodi yang dihasilkan itu tinggi. Oke, nah pada keadaan anak itu sakit, demam, kalau divaksin ya sebetulnya nggak masalah, tergantung ini kumannya yang menyebabkan sakit itu lebih ganas dari vaksin apa tidak. Tadi misalnya hitungannya itu ya masih bisa divaksin ya divaksin. Kalau tidak ya misalnya tetanus itu ya. Tetanus itu kalau sudah menyerang manusia, vaksinnya kalau tidak dilindungi dengan kekebalan, toksin yang dihasilkan oleh koma tetanus itu akan menyebabkan kematian. Jadi pilihan itu dan sebetulnya. Tapi sebetulnya yang prosedurnya itu kalau mau vaksin itu harus sehat. Kalau ketika sakit tidak usah divaksin. Ya. Oke, ada yang lain? Saya Pak. Apa? Friendly. Lagi. Silakan Pren. Iya Pak. Tadi kan Bapak menjelaskan tentang epitop kan Pak. Kalau ingin membuat vaksin itu tidak perlu membutuhkan keseluruhan virusnya, tapi membutuhkan epitopnya saja. Nah, yang ada kaitannya dengan virus corona lagi, Pak. Saya ingin bertanya, ada beberapa literatur yang saya baca bahwa virus corona yang sekarang itu mengalami mutasi genetik yang begitu cepat, sehingga tingkat keanekaragaman virus corona itu cukup banyak. Jadi bisa ditemui virus corona di suatu teritorial yang berbeda, itu memiliki karakteristik virus corona yang berbeda-beda juga. Nah, yang ingin saya tanyakan adalah Pak, apakah virus corona ini ketika mutasi genetiknya tadi berbeda-beda, apakah akan berdampak pada epitopnya yang berbeda-beda pula, Pak? Nah, jika iya, nah, apakah nanti vaksinnya itu tersebut akan berbeda-beda jenis pula dengan yang akan dibuat? Mungkin itu, Pak. Betul, ada informasinya betul itu ya. Jadi ada yang ada pada betul. Jadi pada organisme tingkat rendah, virus itu kan bahkan belum dikatakan waktu hidup ya. Itu karena strukturnya hanya bahan genetik, material genetik, dan ini masih yang lebih sederhana lagi yaitu RNA, yang agak canggih kan DNA, dan dibungkus begitu aja itu virus. Makanya pada organisme yang masih sangat sederhana ini mudah sekali terjadi perubahan material genetik. Jadi dia pilihannya adaptasi atau mati. Ya. Jadi adaptasi itu beradaptasi dengan kondisi, misalnya di Indonesia, dari Wuhan ke Indonesia, ya dia harus mengubah materi genetiknya yang misalnya di sini panas dengan materinya cukup, itu kan virus mudah mati itu. Nah,
Jadi memang ada kemungkinan nanti varian atau serotype dari virusnya itu untuk di Indonesia itu ada bermacam-macam ya, strainnya itu ada macam-macam. Nah, ini tentu saja ada konsekuensinya terhadap vaksin. Nah, harapan kita semoga walaupun ada beberapa perubahan itu tidak berpengaruh terhadap atau berpengaruh sedikit ya terhadap kekebalan. Artinya begini, walaupun sudah berubah kayak virus cacar itu, cacar sapi dengan cacar manusia itu ternyata ada cross immunity ya, cross immunity, ada kekebalan silang. Itu jangan dilupakan. Jadi bisa jadi orang yang terserang ini cacar ya, cacar manusia itu bisa divaksin dengan cacar sapi. Nah, semoga nanti yang vaksin COVID ini ya mungkin satu aja cukup ya, kalau tidak ya ada 2 macam atau 3 macam. Nah, masalah ya. Yang penting ada vaksinnya. Dan ingat memang begini, ada antigen itu seperti influenza itu ya, itu memang dikenal virusnya itu berubah-ubah. Jadi saya ibaratkan begini. Tadi misalnya ketika kita ketemu pertama, sistem kekebalan tubuh kita merekamnya itu sebagai cewek yang pakai jilbab. Ya, masih sopan. Sopan tidak itu tergantung ya. Nah, berikutnya dia masuk lagi ketemu sama sistem kekebalan tubuhnya sudah ini jilbabnya dilepas. Jadi tinggal pakai you can see. Jadi sistem kekebalan tubuh aja kita sudah bingung. Kemarin ini kelihatannya ini cewek ini pakai jilbab, sekarang sudah dilepas. Besok lagi tinggal pakai bikini. Makanya sistem kekebalan tubuh kita jadi repot ya. Itu ada karakter dari antigen yang seperti itu. Jadi dalam bahasa Jawanya itu mencolok putri. Itu yang kemudian sistem pertahanan tubuh kita ya, sel B ini sukar mengenali. Oke ya. Ada pertanyaan lain?